Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik, pasal 26. Raja Uzia. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun, dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu, seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka, terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru.
Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib, sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang, bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia! Engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia, dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya, di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang keberhasilan. Bersama pena ilham ilahi roh nubuat, para nabi dan raja, halaman 173 alinea pertama sampai halaman 174 alinea kedua, atau dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 248 dan halaman 249. Terang kecil ini menjelaskan pemerintahan Uzia, yang juga dikenal sebagai Azaria, dalam jangka waktu yang panjang di negeri Yehuda dan Benyamin, ditandai oleh suatu kemakmuran yang lebih besar daripada setiap raja lain setelah kematian Salomo. Hampir 2 abad sebelumnya, bertahun-tahun lamanya raja itu memerintah dengan bijaksana. Dengan berkat dari sorga, tentaranya merebut kembali wilayah yang hilang pada tahun-tahun sebelumnya. Kota-kota dibangun kembali dan diberi benteng, dan kedudukan bangsa itu di antara bangsa-bangsa sekeliling menjadi sangat kuat. Perdagangan hidup kembali, dan kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke Yerusalem. Nama Uzia
termasuk sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib, sehingga menjadi kuat. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 26 ayat 15. Namun, kemakmuran secara luar ini tidak dibarengi dengan kuasa kebangunan rohani. Upacara-upacara bait suci berjalan terus seperti dalam tahun-tahun sebelumnya, dan orang banyak berhimpun untuk menyembah Allah yang hidup. Tetapi dengan perlahan-lahan, kesombongan dan tata cara biasa mengganti kerendahan hati dan ketekunan. Mengenai diri Uzia sendiri ada tertulis, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 26 ayat 16. Dosa yang mengakibatkan bahaya besar bagi Uzia adalah dosa kecongkakan. Dalam melanggar perintah Yehova yang jelas bahwa tidak ada orang selain keturunan Harun yang harus bertugas sebagai imam-imam. Raja itu memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran. Imam besar Azaria dan pembantu-pembantunya mengadakan protes dan memohon kepada raja supaya mengurungkan niatnya. "Engkau tidak berhak," kata mereka. "Engkau tidak akan memperoleh kehormatan." Terang besar Alkitab 2 Tawarik 26 ayat 16 dan 17. Uzia menjadi murka sebab ia sebagai raja telah ditegur dengan cara demikian. Namun ia tidak diperkenankan untuk mencemarkan bait suci terhadap gabungan protes mereka yang berkuasa. Dan sementara berdiri di sana dengan murka pemberontakan, tiba-tiba Uzia ditimpa hukuman ilahi. Penyakit kusta muncul di dahinya. Dan dengan sedih, Uzia melarikan diri, tidak pernah lagi memasuki halaman bait suci. Sampai pada hari kematiannya, beberapa tahun kemudian, Uzia tetap menderita penyakit kusta. Suatu contoh hidup atas kebodohan, karena meninggalkan perintah yang jelas. Demikianlah firman Tuhan. Baik kedudukannya yang tinggi, maupun pelayanannya seumur hidup, tidak dapat dijadikan suatu maaf untuk dosa kesombongan, yang olehnya ia menodai tahun-tahun berakhirnya pemerintahannya, dan ia sendiri mendatangkan hukuman sorga ke atas dirinya itu. Allah tidak memilih-milih rupa orang, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Terang besar Alkitab Bilangan 15 ayat 30. Saudara dan saudariku, terang besar Alkitab 2 Tawarik 26 ayat 5 mengatakan bahwa Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama Uzia mencari Tuhan, Allah akan membuat segala usahanya itu berhasil. Berhasil, itu adalah kata yang dirindukan oleh setiap orang. Setiap orang yang mendambakan cita-citanya tercapai. Apapun yang diusahakan dan apa yang dikerjakannya supaya menjadi berhasil. Kita semua juga mendambakan keberhasilan dalam tiap-tiap hal, baik dalam rumah tangga, karir, bahkan dalam mendidik anak-anak kita. Semua orang pasti menginginkan keberhasilan ini, dan tidak ada yang mau gagal untuk itu. Jika kita melihat seorang atlet yang dapat mencapai garis finish dan dia menjadi yang tercepat serta melakukan pemecahan rekor, pastilah semua orang akan berkata bahwa, "Wah, dia berhasil, hebat, hebat." Tapi ingatlah bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan, tentulah ada harga yang harus dibayar. Bagi atlet, harga yang harus dibayar untuk sebuah keberhasilan adalah latihan yang rutin dan disiplin yang tinggi. Proses untuk menjadi berhasil tidaklah semudah dalam ucapan. Ini butuh proses dan ketekunan. Dan untuk kunci sukses bagi orang Kristen terdapat di dalam terang besar Alkitab Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan Yesus menambahkan kunci sukses di dalam terang besar Alkitab. Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dan rumus yang Tuhan berikan itu adalah rumus yang terbaik. Kalau kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tidak memisahkan diri dari Allah yang adalah sumber keberhasilan itu, maka kesuksesan bukanlah hal yang sulit untuk dicapai. Renungkanlah ini saudaraku dan saudariku. Kita yang mendambakan kesuksesan dalam rumah tangga, karir dan kehidupan rohani juga. Marilah kita mengikuti pola yang sudah ditetapkan Allah di dalam Alkitab. Niscaya Allah akan mengaruniakan keberhasilan itu. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.